Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Yang rindu datang kepada Tuhan, boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi dan berikan tepuk tanganmu yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan Allah kita. Mari kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama siapkan hati kita untuk memuji dan menyembahnya, serta mendengarkan firman-Nya yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang kami terima hingga pada hari ini Tuhan, sehingga kami Yesus dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Itu semua Tuhan karena kebaikan anugerah-Mu. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, di sini kami akan menerima dan merasakan hadirat-Mu masuk ke dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan Engkau memberkati ibadah kami ini Bapa, mulai dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Kami percaya Tuhan ada penyertaan dari Roh Kudus-Mu, malaikat-Mu berkemah di tempat ini Tuhan, mengelilingi tempat ini Tuhan, sehingga kami penuh dengan sukacita dan bersorak-sorai untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, dan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semuanya Tuhan, hati dan pikiran kami hanya untuk Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kami hendak untuk bersyukur bagi-Mu Tuhan, dan bermazmur bagi nama-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak untuk terima pujian kami, terima penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya bagi nama-Mu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita dengan sungguh-sungguh menaikkan lagu pujian ini kepada-Mu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan, Amin ya Tuhan. karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya
betapa mulia namamu, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas semua dikatakan, Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya, betapa mulia namamu, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dengan segenap hati kami datang kepadamu Tuhan. Dengan segenap jiwa kami datang kepadamu Tuhan, untuk memuji Engkau. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan. Kami hendak bersyukur kepadamu Tuhan. Yang bermaksud bagi nama Tuhan yang maha tinggi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu, ya Tuhan.
Kami percaya Tuhan, memang benar kami manusia yang lemah, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau menjadi sumber kekuatan kami. Engkau juga menjadi sumber pengharapan kami. Engkau tidak akan pernah Tuhan membiarkan kami menjadi ekor, tetapi kami menjadi kepala. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu menyentuh kami, memegang kami Tuhan. Meskipun kami dalam sendirian, atau dalam lembah kekelaman, atau dalam pergumulan hidup yang mungkin menurut kami tidak sanggup, bahkan Tuhan ingin rasanya kami pergi dari dunia ini, tapi kami percaya setelah mendengarkan firman-Mu, kami percaya ada Engkau yang begitu memperhatikan kami. Engkau tidak pernah menjauhkan kami Tuhan. Tangan-Mu yang kuat selalu memegang kami, memberkati dan menyertai kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Dalam kehidupan kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau hidup di dalam firman-Mu, hidup dalam ketetapan firman-Mu, supaya kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebab tujuan hidup kami di dunia ini diciptakan adalah untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk melakukan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Haleluya. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu serta. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Tuhan, kami tidak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Dengan segenap hati kita katakan kepada Tuhan, Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya
percaya segala langit dan bumi ikut menyembah Tuhan termasuk kita. Amin. Sambil kita memuji Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan mari kita dengan sungguh-sungguh bersorak-sorai memuji Tuhan. Mari sama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengandasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Haleluya, Kita percaya kita adalah umat yang diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Dan apapun yang kita perbuat, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Amin. Amin. Ku diberkati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan dengan penuh semangat kita puji Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasan
Ini aku Tuhan, semua milikmu kami serahkan ke tangan-Mu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan
Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami tahu kalau di hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama, beribadah, memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Kami tahu itu bukan karena kuat dan gagahnya kami, tetapi semua itu karena ada kasih karunia-Mu, cinta-Mu yang begitu luar biasa terhadap hidup kami. Ya Bapa, pada sore hari ini kami rindu Tuhan untuk datang mencari wajah-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. So hanya firman-Mu lah yang selalu menguatkan kami ya Tuhan. Urapi telinga kami bagaikan telinga seorang murid. Dan urapi juga hati kami ya Roh Kudus. Lembutkan hati kami agar hati kami menjadi tanah yang subur, tanah yang siap menerima benih firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu ini ya Tuhan. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu ini. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berpekara mulai saat ini, Roh Kudus yang mengambil alih ibadah ini. Biarlah firman-Mu yang agung dan mulia dapat disampaikan dengan sederhana, sehingga kami dapat mengerti dan kami dapat memahami semuanya ini Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, ketika kami menerima firman-Mu, ketika Engkau ada di tengah-tengah kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan, yang putus asa Tuhan beri pengharapan. Kami percaya Tuhan, pulang dari tempat ini kami tidak sama seperti kami datang. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap mendengar firman Tuhan, bersama-sama saya katakan, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita hari ini, amin. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena anugerah dan cinta kasih-Nya, hari ini saya dapat berdiri melayani saudara. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah berikan saya kesehatan, kekuatan untuk melayani saudara. Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Rudi Siregar selaku gembala di tempat ini, juga dengan Ibu Gembala atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga semua untuk pelayan Tuhan, worship leader, singer, ya, pemain musik. Luar biasa sekali Anda dipakai Tuhan. Saya percaya ya tempat ini akan menuai banyak jiwa-jiwa. Amin. Ya, soalnya saya sangat diberkati dengan pujian tadi ya. Saya sekarang lagi bingung mau terus menyembah atau bawa firman ya. Tapi ya tetap kita harus dengar firman Tuhan ya. Amin. Baik saudaraku, mungkin ada beberapa orang yang tidak kenal saya ya. Jujur saya sudah cukup lama tidak melayani di tempat ini. Nama saya Petrus ya, kata orang tak kenal maka tak sayang, sudah kenal belum tentu sayang ya. Nggak boleh gitu ya, udah kenal harus makin sayang. Baik ya, jadi nama saya Petrus, saya ini adalah anak bungsu dari 5 bersaudara ya. Papa mama saya sudah almarhum, sekarang saya milik Tuhan seutuhnya. Nah, siapa saya itu tidak penting saudara ya. Saya akan ngomong bahwasanya siapa Yesus itu jauh penting. Amin. Sebab di mana ada Yesus, ada sukacita di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Tepuk tangan saudara, katakan Anda orang bersukacita. Baik saudara, hari ini saya akan memulai judul khotbah saya dengan sebuah judul yang namanya Pure Heart. Hati yang tulus atau hati yang murni. Ya, kita akan berbicara hari ini adalah tentang ketulusan, di mana hati yang murni itu adalah sangat penting yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita. Saudara, saya akan memulai dari sebuah kisah di sebuah negeri. Ada seorang raja yang sangat berkuasa, yang adil, bijaksana. Nah, raja ini memimpin negeri ini begitu luar biasa. Singkat cerita, raja ini sudah mulai tua dan dia mulai ingin mencari penggantinya. Nah, dia melakukan sebuah kompetisi atau sayembara supaya memilih siapa kira-kira yang cocok. Nah, berita ini tersebar begitu cepat saudara. Rakyat begitu antusias, menyiapkan yang terbaik, hadiah yang terbaik. Ya, menyiapkan, mereka ada menyiapkan emas, batu-batu permata, batu mulia, barang-barang antik berharga lainnya untuk dipersembahkan kepada sang raja dengan harapan supaya sang raja memilih mereka sebagai penggantinya. Nah, ada seorang pemuda bernama David. David ini adalah seorang yang hidupnya sangat sederhana, tidak memiliki apa-apa, tapi dia juga punya kerinduan untuk melayani sang raja. Singkat cerita saudara, tibalah hari yang dinanti-nantikan. Ya, para rakyat semua berkumpul di istana raja.
Mereka mulai memamerkan hadiah-hadiah yang mau mereka kasih kepada raja. Giliran si David, sang raja bertanya, "David, mengapa engkau tidak memberikan saya hadiah?" Si David menjawab dengan rendah hati, saudara, "Maaf yang mulia baginda raja, saya tidak memiliki harta yang berharga, tapi saya hanya punya hati yang tulus dan hati yang murni yang bisa saya persembahkan untuk baginda sang raja." Mendengar kata hal itu, saudara, rajanya tersentuh hatinya. Dan saat itu juga raja mengumumkan kepada para rakyatnya bahwa keindahan-keindahan sejati tidak bisa dinilai dari benda-benda material. Tetapi keindahan sejati itu dinilai dari sebuah hati yang murni, hati yang tulus. Raja begitu yakin dan akhirnya raja memutuskan untuk memilih David sebagai penggantinya. Karena raja tahu dengan hati yang murni, hati yang tulus, David dapat menjadi raja yang adil, bijaksana, dan memerintah penuh dengan integritas dalam kebenaran. Hari ini apa kata firman Tuhan tentang kemurnian hati? Kita akan belajar, saudara. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan kita di Matius 5 ayat yang ke-8. Saudara masih semangat? Amin. Haleluya. Berhubung satu ayat, saya ingin saudara penuh dengan antusias, bersama-sama dengan penuh iman, baca bersama-sama dengan saya. Matius 5 ayat yang ke-8. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, firman Tuhan mengatakan, amin saudara, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya New American Standard Bible mengatakan, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ya, hati yang murni. Ya, diberkatilah hati yang murni sehingga mereka akan melihat Allah. Nah, dari ayat ini saudara kita tahu bahwa kalau kita melihat sedikit saya cerita bahwa Matius 5 ayat 8 ini adalah tentang khotbah di bukit. Ya, pengajaran Yesus di bukit. Jadi pada waktu itu kalau kita baca di pasal sebelumnya, di pasal 4, Yesus setelah mengalami pencobaan di padang gurun dan menang atas iblis, Yesus itu turun mencari murid, lalu melakukan banyak mujizat, memberitakan, mengajar ya di Galilea. Nah, ketika Yesus mengajar banyak melakukan mujizat, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Nah, di pasal 5 inilah ketika Yesus melihat orang banyak mengikuti dia, dia naik ke atas bukit, dia mulai mengajar tentang khotbah di bukit. Kira-kira sedikit sekilas ya. Jadi khotbah di bukit ini dicatat oleh Injil Matius ya, penulisnya Matius, itu pasal 5 sampai pasal 7 ayat yang ke-27. Pasal 5 ayat 1 sampai 12 merupakan pendahuluan dari khotbah Yesus di bukit ini. Jadi saudaraku, di dalam Matius 5 ayat 12 ini ada 9 fondasi kebenaran yang Yesus ajarkan kepada pendengar pada masa itu. Ya, ada 9 fondasi kebenaran. Kalau kita lihat sekilas ya di ayatnya kan ada kata berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Ada 9 dan ayat yang ke-8 ini adalah fondasi yang ke-6. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Saya akan mengajak saudara untuk melihat ada 2 arti kata penting di dalam bahasa aslinya dari kata Matius 5 ayat 8 ini. Yang pertama adalah ada kata makarioi ya, dengan akar katanya ada makarios, itu berarti diberkati, diistimewakan, menikmati keuntungan khusus atau hidup penuh sukacita. Ya. Apa? Makarios, coba katakan makarios. Artinya diberkati, diistimewakan, menikmati keuntungan khusus, hidup penuh sukacita. Amin. Amin. Yang kedua, kata yang mau kita belajarin yang penting dari ayat ini adalah kata katharoi, ya, dengan akar kata katharos. Katakan dengan saya katharos. Katharos yang berarti itu bersih, murni, keadaan hati atau jiwa yang suci dan bebas dari dosa. Ya, jadi bisa dikatakan bahwasanya keadaan hati itu tanpa celah, tanpa cacat dari dosa, tanpa noda. Nah, kalau kata
kata ini kalau kita lihat di dalam ada sebuah kata ketulusan tadi yang pure heart, ketulusan. Kalau kita lihat dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, tulus itu berarti bersih hati, benar, ya bersih hati itu misalnya benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur dan tidak serong. Jadi saya bisa katakan saudara, kalau kita lihat kata tulus ini itu sama dengan kataros. Atau kataros sama dengan tulus. Tetapi kataros ya memiliki makna yang lebih dalam saudara secara spiritual, yaitu kata suci. Kalau kita melihat suci seperti apa? Benar saudara? Nah, suci yang dimaksud kataros ini adalah suci yang benar-benar tanpa celah, seperti Yesus, seperti Kristus yang tanpa celah, tanpa dosa yang menebus kita. Oke saudara? Nah, kata-kata ros ini ya kalau saya simpulkan menunjukkan pada keadaan fisik yang betul-betul bersih dan bebas dari kotoran, namun secara spiritual memiliki makna yang lebih dalam, yakni keadaan batin yang suci yang bebas dari dosa. Dan kita tahu saudara bahwa Roma 3 ayat 23 ya, Alkitab mencatat bahwa semua manusia dilahirkan dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi pada awal-awalnya Tuhan menciptakan kita di Kejadian 1 ya, serupa dan segambar Dia. Artinya betul-betul sempurna, karena Allah kita adalah sempurna, murni. Nah, tetapi pada Kejadian 3 manusia jatuh ke dalam dosa. Karena Tuhan melarang manusia, segala buah di taman ini boleh kamu makan kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan benar. Nah, manusia gagal, manusia memakan itu dan dikatakan mati pada saat itu. Mati tidak hanya mati secara fisik, tetapi adalah mati secara spiritual, yaitu hubungan dia dengan Allah putus. Saat itu manusia tidak mulia lagi. Saat manusia itu tidak suci lagi. Saat itu manusia sudah tidak murni lagi. Oleh sebab itu makanya di Kejadian 15 Allah langsung melakukan rencana B, plan B. Dia katakan bahwasanya aku akan menghadap permusuhan dengan engkau. Ya, jadi dia akan menjadi manusia sebagai Adam kedua. Nah, makanya dikatakan di Roma 3 ayat 24, manusia yang jatuh dalam dosa ini, ya, manusia yang jatuh yang dosanya tidak punya pengharapan ini, mereka itu membutuhkan pemurnian agar dapat berhubungan kembali dengan Allah melalui penebusan Kristus Yesus. Amin saudara. Amin, haleluya ya. Jadi artinya gini saudara, hari ini saya bisa murni hidup saya ya, tanpa celah, cacat dan dosa, bukan karena kekuatan saya saudara. Tetapi kita supaya bisa kataros, kita butuh yang namanya penebusan dari Kristus. Jadi ketika hari ini kita mengaku dengan mulut dan hati percaya kepada Tuhan ada juru selamat kita, nah Roh Kudus akan tinggal diam di dalam kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam diam kita itu perlahan-lahan akan memurnikan kita. Semakin buat kita makin sempurna, makin menyerupai Yesus. Katakan kepada saya, semakin kataros, semakin kataros, semakin kataros. Saudara, ada 3 hal yang penting yang dapat dilakukan untuk mengembangkan hati yang murni atau tulus. Tadi di depan kita sudah belajar bahwasannya kataros ini penting karena ini adalah berbicara tentang hati yang murni, hati yang sempurna, kehidupan yang suci tanpa celah. Yang jadi pertanyaan adalah kalau saya hari ini benar-benar ingin mengejar kataros itu, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Ada 3 hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah sebagai orang Kristen kita harus rajin berdoa. Saya percaya ya semua jemaat di sini rajin berdoa ya. Amin. Ya, tidak ada yang tidak rajin berdoa ya. Atau tidak ada yang mengaku ini di sini. Ya, saya percaya rajin berdoa ya. Kenapa? Doa adalah komunikasi dengan Allah. Ketika kita rajin berdoa, berarti kita rajin berbicara kepada Allah. Sehingga kalau kita di dalam hidup kita ada melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan rencana Allah, Allah dapat memberitahu kepada kita. Ya. Jadi doa itu sangat penting saudara. Ya. Saya kasih contoh, di sini siapa yang sudah berkeluarga? Ada ya, punya pasangan, pacaran, udah ada. Yang jomblo? Oh iya, nanti kita doain ya, biar nggak jomblo. Amin, haleluya. Jadi gini,
Jadi gini, kalau kenapa saya tanya gitu saudara, simple. Saya mau kasih supaya ada gambaran yang lebih kita pahami ya. Kalau hari ini kita sebagai orang tua, kita memiliki anak yang sangat kita cintai, kita sayangi. Tetapi anak ini hari-hari di rumah nggak pernah mau bicara dengan kita. Bayangin, saudara bisa bayangin nggak? Kita punya anak, tapi anaknya nggak pernah mau ngomong sama kita. Mau makan ya makan aja. Kita tegur, nak, cuek dia gitu. Kita tunggu-tunggu mau ngobrol, dia lari entah kemana. Pas ada maunya aja ya kan, mau beli permen atau apa, baru dia deket-deket, Pak, jajan dong gitu misalnya ya kan, Ma, jajan dong gitu. Saudara bisa bayangkan gak bagaimana perasaan hati kita? Sedih gak? Sedih ya? Kok pas butuh baru ingat bapak, kok pas butuh baru ingat mama. Begitu gak butuh, lari ya. Demikian juga punya pasangan ya. Pas udah lagi nunggu hari-hari malam minggu seperti hari ini ya, udah rindu mesra-mesraan ya kan. Tiba-tiba udah ketemu sang kekasih jiwa. Jumpa nggak ngobrol, kita pengen ngomong, kita pengen curhat, ya. Tapi pasangan kita tuh sibuk main HP sampai balik badan gini main HP-nya, ya. Gimana perasaan kita? Sakit nggak? Sakit banget ya saudara ya. Ya demikian juga saudara-saudara bisa bayangin nggak? Tuhan yang sudah mati buat saudara, menebus saudara, tetapi saudara malas berdoa. Apa yang dia rasakan? Sakit dan sedih sekali. Oleh sebab itu saudara, saya dorong lewat firman hari ini. Mulai hari ini kita harus rajin berdoa. Bukan karena takut, bukan karena melakukan kegiatan agama. No. Hari ini kita rajin berdoa mencari Tuhan karena Tuhan sudah sayang kepada kita. Tuhan sudah cinta kepada kita. Oleh sebab itu kita ingin membalas cintanya lewat komunikasi, yaitu dengan berdoa. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 16-17 berkata bahwa, ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Saudara, kita tahu bahwasanya Tesalonika ditulis oleh Rasul Paulus, ya, bukan dalam keadaan baik-baik jemaat Tesalonika. Kita tahu bahwa sejarah Tesalonika ini latar belakangnya itu adalah ketika Paulus melakukan perjalanan misinya menginjil di kota Tesalonika. Pemberitaan Injil Paulus mendapat respon yang begitu luar biasa oleh jemaat Tesalonika. Sehingga iman mereka bertumbuh begitu cepat dan itu menimbulkan iri hati bagi orang-orang Yahudi dan Farisi pada saat itu. Sehingga mereka mengambil meminta atau pemuda setempat dan sebagainya lah istilahnya. Kalau dalam bahasa sekarang itu preman lah ya kan. Mengganggu jemaat-jemaat di Tesalonika dan jemaat Tesalonika pada saat itu mengalami penganiayaan. Ya, jadi Paulus tak memberitakan, ada huru hara Paulus pergi, mereka tetap mempertahankan imannya, ya, tapi mereka dalam penderitaan. Nah, oleh sebab itulah karena Paulus terkesima dengan iman mereka, Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Tesalonika. Jadi artinya apa, saudara? Artinya bahwa menjadi orang Kristen bukan berarti hidup kita biasa-biasa saja atau baik-baik saja. Terkadang Tuhan izinkan kita mengalami yang namanya penderitaan. Tujuannya apa saudara? Agar otot iman kita dilatih. Nah, makanya agar kita tetap dapat bertahan atas gelombang yang tidak baik ini, seperti yang dilakukan, yang dirasakan jemaat Tesalonika, kita harus tetap berdoa dan bersukacita. Artinya di sini dikatakan bahwasanya kita tetap bisa bersukacita walaupun di dalam tekanan yang tidak baik karena kita berdoa. Kenapa? Karena saat berdoa, saudara bisa kepada Allah, akan ada dapat penghiburan dari Allah. Amin. Katakan kepada saya yang kedua. Jadi yang pertama apa? Doa. Yang kedua adalah membaca firman Tuhan. Hanya dengan rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita dapat memahami hati Allah. Saudara, Alkitab ini adalah surat cinta dari Tuhan. Hanya lewat baca firman-lah kita mengerti isi hati Tuhan. Ya. Kalau hari ini kita malas baca firman Tuhan, saudara harus tanya, apakah roh saudara itu sakit atau tidak? Kenapa saudara? Kalau hari ini kita manusia punya tubuh fisik membutuhkan yang namanya makan nasi, ya, makanan. Nah, kalau pada saat kita sakit kita selera makan nggak? Nggak selera makan ya saudara. Apalagi kalau udah setengah mati sakitnya, makin nggak selera lagi. Jangan makan, minumnya nggak selera ya. Jadi kalau hari ini
saudara malas baca firman Tuhan dan merenungkannya, bahkan buka Alkitab yang malas, saudara harus banyak-banyak berdoa. Mungkin roh saudara sudah sekarat ya. Amin, tapi saya percaya di sini tidak ada. Tidak ada yang mau ngaku maksudnya ya. Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah, saudara, saya tahu kayak ya bugem ya. Sekarang saudara-saudara yang masih muda bersyukur dengan teknologi. Ya, ada WhatsApp, message, utarakan perasaan, ting ting langsung sampai instan. Ya, zaman kami dulu kalau mau menyatakan cinta, kami tulis surat, ya, kirim pos dulu, saudara. Kalau apalagi LDR ya agak jauh, bisa 2 minggu. 2 minggu, dalam 2 minggu bayangin, kita bergumul kan, gimana nih ya, perasaanku gimana ya, diterima atau enggak ya, atau gimana ya. Bukan karena dia lama balas, bukan, posnya yang lama saudara, ya lama kali. Nah udah dapat, nanti dia balas lagi, kita tunggu lagi, post lagi gitu, ya kan. Nah sudah sampai, kita apa yang kita lakuin, masih ingat nggak Pak Pasar Ibu? Baca berulang-ulang surat itu ya, kita baca berulang-ulang aja, perlahan dengan penuh hayatan, ya. Kalau bisa sampai kucek tuh suratnya itu, dari tintanya yang hitam jadi luntur gitu lah, ya kan. Nah saudara, kalau hari ini kita ngaku kita adalah anak Tuhan yang cinta Tuhan, kalau saudara sendiri aja tidak mau membaca surat cinta dari Tuhan, bagaimana kita bisa katakan Tuhan aku cinta Engkau, Tuhan aku sayang pada Engkau. Makanya saudara, saya katakan membaca firman Tuhan itu sangat penting. Selain untuk roh kita semakin dewasa, memberi makan bagi roh kita, itu juga adalah wujud kita untuk rindu terus mencari tahu isi hati Tuhan. Kalau hari ini saudara udah tahu apa isi hati Tuhan, percaya sama saya, hidup kita akan kataros. Mazmur 119 ayat 11 berkata gini, I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. Dalam New International Version, ya. Yang artinya aku telah menyimpan firman-Mu di dalam hatiku supaya aku tidak berdosa terhadap Engkau. Saudara, kitab Mazmur ditulis oleh seorang Daud. Kita tahu Daud adalah orang yang paling rajin memuji dan menyembah Allah, membangun mezbah kepada Allah. Dan Daud sendiri menuliskan tadi di ayatnya bahwasanya dia itu menyimpan firman Tuhan supaya tidak ada dosa. Kita tahu Daud berkata, kita tahu bahwasanya ketika Daud jatuh dalam dosa, ya, ketika dia berzina dan membunuh, ya, kita tahu bahwa Daud segera bertobat, saudara. Kenapa? Daud mengatakan, bukankah Daud sering berkata bahwa siang dan malam dia yang merenungkan firman Tuhan, benar saudara? Ya, di Mazmur 1 ayat 2. Nah, jadi kalau saudara mau tahu, saudara nanti baca di rumah, saya nggak baca di sini berhubung waktu. Di Mazmur 51 ayat 1 sampai 19 itu adalah nyanyian pengakuan dosa Daud kepada Allah. Jadi bukan berarti Daud yang hebat itu tidak pernah melakukan dosa. Bukan berarti dia tidak pernah melakukan, dia juga pernah melakukan dosa. Tetapi karena dia takut akan Allah, dia rajin menyembah, memuji, berdoa, membaca firman Tuhan. Ketika dia salah, ada Roh Kudus yang mengingatkan dia. Sehingga ketika dia bertobat, kataros kembali di dalam hidup dia. Yang terakhir saudara, yang poin ketiga. Yang pertama tadi apa? Yang kedua, haleluya, ternyata saudara betul-betul menyimpan. Puji Tuhan, haleluya. Yang ketiga adalah mengampuni dan melayani. Saudara, kalau saya mau katakan bahwa hanya dengan mengampunilah kita melepaskan rasa sakit dan benci yang dirasakan, sehingga membuka jalan bagi kasih dan belas kasihan. Sekali lagi saya mau katakan saudara, hari ini kalau Alkitab mengajarkan kita untuk pengampunan, bukan berarti mengampuni gini saudara. Mengampuni bukan berarti membenarkan orang yang salah di dalam hidup kita. Tidak. Mengampuni bukan berarti kita membenarkan perbuatan yang salah. Bukan. Tetapi mengampuni tujuannya adalah berdamai dengan hati kita. Kenapa kita perlu berdamai? Karena kalau kita masih simpan rasa benci, rasa dendam itu, kasih Tuhan yang besar tidak bisa masuk di dalam hati kita. Saat kita mau mengampuni dengan tulus, itu membuka jalan, ya, membuka jalan bagi kasih dan belas kasihan Allah.
Ketika hidup kita dipenuhi dengan anugerah dan cinta kasih Yesus, biarlah kasih itu yang mengampuni. Amin. Mungkin saudara bilang, Pastor ngomong enak saja. Pastor nggak tahu berapa sakit hati saya, berapa jahatnya dia di dalam hidup saya. Saya mau katakan saudara, di dalam hidup saya juga pernah belajar di area ini. Ya, ada orang yang menyakiti hidup saya begitu sakit. Tuhan ajari saya untuk mengampuni. Jujur saudara, tidak bisa awalnya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada saya di Matius 6 ayat 14 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Saudara, kita tidak layak menerima pengampunan. Oleh hanya karena si karunialah Tuhan rela mati buat kita. Tuhan rela mengampuni dosa kita. Kalau hari ini kita sudah menerima pengampunan yang besar itu, mengapa kita tidak bisa memberikan pengampunan yang kecil itu kepada manusia yang menyakiti kita di dunia? Amin saudara. Amin. Saudara masih ingat Yusuf, kisah Yusuf? Masih ya? Yusuf itu dikhianati oleh saudaranya saudara. Ya, dia dijual sebagai budak dan menyebabkan hidupnya menderita. Ya, jadi gara-gara dijual jadi budak, ya, difitnah sama Potifar, masuk penjara dan sebagainya. Tetapi di dalam kisah ini ya dikatakan Yusuf tidak membenci saudaranya karena ketulusan dan kemurnian yang terlihat di dalam hati Yusuf. Sehingga kemurnian dan ketulusan Yusuf ini terlihat sebagai kesetiaannya kepada Allah. Ya. Kejadian 45 ayat 1 sampai 15 mengatakan bahwa Yusuf mencium saudaranya, kalau saudara baca. Saudara, pada saat itu Yusuf adalah orang terhebat kedua di masa itu. Setelah Firaun, Yusuf. Kalau Yusuf tetap membenci saudaranya, tidak mengampuni saudaranya, sekali jentik aja habis saudara-saudara, mati semua. Tetapi karena Yusuf tetap mempertahankan kataros di dalam hidupnya, mempertahankan hati yang murni dalam hidupnya, dia tidak membenci saudaranya, padahal dia layak membenci saudara. Dia tidak membenci, tetapi dia malah menciumnya. Galatia 5 ayat 13. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seseorang akan yang lain oleh kasih. Hari ini kita telah dimerdekakan atas kehidupan dosa oleh penebusan Kristus. Banyak orang terkadang salah memahami ajaran Paulus. Sampai Rasul Petrus sendiri mengatakan di Alkitab, pengajaran Paulus dalam. Jika kita salah memahami, bisa salah menafsirkannya, salah arah. Banyak orang berpikir oleh karena kasih karunia, Tuhan mengampuni kita tanpa batas, tanpa syarat. Mereka hidup dosa lagi. Oh, bertobat lagi, dosa lagi, bertobat lagi. Sampai terkenal istilah sekarang namanya hyper grace. Hyper grace. Ya. Tidak seperti itu saudara. Justru saudara, Paulus ingatkan kepada kita, kalau hari ini kita sudah dimerdekakan, bukan karena perbuatan kita terhadap Taurat, tapi oleh karena kasih karunia, jangan kita pakai kemerdekaan kita sembarangan. Justru sebaliknya, nyatakan kemerdekaan itu dengan apa saudara? Dengan melayani seseorang akan lain oleh kasih. Karena saudara, saat kita melayani orang lain, itu adalah cara yang efektif mengembangkan hati yang murni. Katakan kepada saya, melayani orang lain cara efektif mengembangkan hati yang murni. Karena saudara, ketika kita melayani orang lain, ya, ketika kita melayani orang, kita menunjukkan kasih Allah di dalam hidup kita. Ketika kita melayani orang lain, kita menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Jadi kalau hari ini saudara, saya sangat bangga kepada adik yang tadi begitu luar biasa melayani Tuhan, teman-teman yang melayani Tuhan di tempat ini. Ya, kalian mengesampingkan kepentingan pribadi kalian melayani, kalian sedang mengembangkan kata oros itu. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara, Ruth adalah seorang wanita Moab. Kita tahu dari bangsa Moab. Ruth bukan dari bangsa Israel. Seharusnya Ruth ini ketika suaminya meninggal, dia berhak meninggalkan Naomi. Dia bisa aja meninggalkan Naomi. Karena secara hukum Israel pada bangsa itu tidak ada ikatan lagi. Tetapi Ruth memilih
Rut memilih untuk tetap setia kepada Naomi. Ya, Rut 1 ayat 16-17 mengatakan Rut setia melayani Naomi. Ketika ketulusan dan kemurnian hati Rut melayani mertuanya, itu sama dengan dia melayani Naomi, sama dengan dia tulus melayani Allahnya Israel. Nah, kita tahu saudara, ketika Rut memiliki hati yang murni, bagaimana kehidupan Rut? Rut seorang bangsa Moab, tapi dia menjadi istimewa di hadapan Allah. Hidupnya diberkati, ya, lewat keturunan Rut inilah lahir Raja Daud. Bayangin saudara, Daud yang sampai hari ini sangat dikenal, dipuja oleh orang Yahudi, yang dianggap mereka raja yang Mesias gitu ya. Lahir bukan dari Israel, tapi dari seorang bangsa Moab. Hari saya mau katakan saudara, tidak ada mustahil di dalam hidup saudara. Kalau hari ini saudara setia tetap menjaga kehidupan yang kataros, tentunya dengan pertolongan Roh Kudus. Kalau Rut saja yang bahasa Moab bisa dipakai Tuhan untuk mengukir sejarah yang luar biasa. Saya percaya hidup saudara juga bisa dipakai Tuhan untuk mengukur kehidupan sejarah. Sehingga kelak nanti keturunan saudara bangga akan kehidupan saudara. Amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kata kedua, tadi kita udah belajar kata-kata ros. Kita akan belajar kata makarioi. Orang yang memiliki kehidupan murni tadi, ayat tadi katakan, orang yang memiliki kehidupan murni, kehidupan yang bebas akan dosa dan tidak bercela, itu akan mengalami yang namanya makarioi dengan akar kata makarios. Ya. Makarios, saya ulangi lagi tadi, makarios ya, memiliki arti diberkati, menikmati keuntungan khusus, diistimewakan dan hidup penuh sukacita. Alkitab sudah kasih kita contoh begitu banyak. Tadi saya sudah bahas, ada Raja Daud, Yusuf, ada Rut. Kita lihat bahwa mereka memiliki kataros di dalam hidupnya. Karena mereka mempertahankan kataros di dalam hidupnya, kesetiaan mereka, kemurnian hati mereka, hidup mereka itu menjadi istimewa di hadapan Allah. Mereka menikmati keuntungan khusus, yaitu diberkati Allah. Apa yang kurang dari Raja Daud? Apa yang kurang dari Raja Yusuf? Apa yang kurang dari Rut? Semua luar biasa. Yang penting adalah apa saudara? Ketika kita menjalani prosesnya, kita jangan bersungut-sungut saudara. Kita harus memiliki hati yang murni, hati yang tulus, hati yang kataros. Kalau kita ingin menerima yang namanya makarios. Nah, mengapa dikatakan bahwa orang yang murni hatinya? Jadi saya mau simpulkan, saya mau akhiri khotbah saya. Ya, pemain musik WL boleh saya undang. Matius 5 ayat 8, ya, kalau boleh saya mau katakan berdasarkan bahasa aslinya. Dikatakan orang yang hidup dalam hati murni, orang yang kataros, ya, akan diberkati atau diistimewakan atau bersukacita, makarios, karena mereka akan melihat Allah. Opsontai, mohon ada typo sedikit di situ ya, opsontai. Jadi bisa dikatakan gini saudara, orang yang hidup dalam hati yang murni, orang yang hidup dalam kataros, kenapa mereka bisa mengalami makarios? Karena mereka akan melihat Allah. Jadi ketika mereka hidup dalam murni, mereka akan melihat Allah. Karena mereka melihat Allah, maka hidup mereka penuh dengan makarios, diberkati. Nah, dalam frase kata opsonta ini, ya, yang akan melihat Allah ini memiliki arti dua saudara. Ada dua arti. Yang arti pertama secara spiritual adalah mereka akan merasakan kehadiran dan kasih Allah. Saat hati kita kataros, murni, tulus, kita jaga, kita akan merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Arti kata yang kedua adalah akan melihat itu adalah secara fisik. Yaitu adalah kita benar-benar melihat Allah secara fisik. Ya. Bayangin, dulu di perjanjian lama dikatakan bahwasannya di Musa ketika mereka melihat Allah, mereka bilang, ayo celakalah saya, matilah saya karena saya melihat Allah. Tetapi oleh karena kasih Kristus, ya, ketika kita berhasil terus setia mempertahankan hati yang kataros, dikatakan kita melihat Allah secara fisik.
Bukankah itu sesuatu yang sangat istimewa saudara? Melihat fisik yaitu kapan saudara? Di langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Itulah pengharapan kita saudara supaya orang percaya. Ya, kita akan bersama-sama dengan Allah di kehidupan yang baru. Memuji dan menyembah Tuhan, melihat face to face, wajah demi wajah. Jadi kalau hari ini saudara, saya tidak tahu apa pergumulan hidup saudara, penderitaan saudara. Tapi saudara harus tahu, kalau saudara tetap kataros, selalu tetap setia, tulus, menjalankan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, kembangkan terus kataros, rajin melayani dan mengampuni orang bersalah. Hadiahnya buat saudara adalah akan melihat Allah. Amin. Mari tutup matanya saudara, kita nyanyikan pujian tadi. Ku Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan. Tapi sungguh-sungguh lagi saudara katakan dengan sepenuh hati. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Musik tetap bermain lembut, musik tetap bermain lembut. Saya ingin saudara menutup mata saudara. Izinkan Roh Kudus bekerja di sore hari ini saudara. Tidak perlu saudara perhatikan kiri dan kanan saudara. Biarlah momen di sore hari ini adalah momen antara saudara dengan Tuhan. Momen di mana saudara ingin berdoa, berbicara, curhat dengan Tuhan. Izinkan Roh Kudus melembutkan hati saudara. Agar firman yang didengar hari ini tidak hanya sebagai logos tapi dapat sebagai rema di dalam kehidupan saudara. Saudara, firman Tuhan berkata di Roma 12 ayat 1. Firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara adalah David, seperti yang saya ceritakan dalam pembukaan doa tadi. Raja tidak memerlukan harta yang berlimpah, tapi raja lebih penting melihat kemurnian, ketulusan hati saudara. Saudara yang malam hari ini rindu untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, rindu untuk mempersembahkan hati yang tulus kepada Tuhan. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Tuhan, hamba mau berdoa untuk umat-Mu yang rindu akan Engkau. Mereka yang sedang mengangkat tangan ya Tuhan. Engkau paling tahu isi hati mereka ya Tuhan. Apapun keperluan mereka, kiranya Tuhan memberikan kekuatan agar di dalam hidup mereka tetap dapat menjalani hidup yang hati yang murni. Ada kataros dalam hidup-hidup mereka ya Tuhan. Tetap pertahankan iman mereka. Seberapa berat pun pergumulan di dalam hidup mereka, Tuhanlah yang kuatkan. Tuhanlah yang kuatkan. Saudara yang percaya, mari kita nyanyikan pujian ini lagi dengan sepenuh hati. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan,
Yesus, ketiga penting yang disampaikan doa firman Tuhan mengampuni dan melayani akan terjadi dalam kehidupan kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, sehingga Tuhan kami bisa menjadi berkat, menjadi contoh dan teladan bagi sesama kami Tuhan, dan terlebih juga kepada saudara-saudara kami dan juga keluarga kami. Terima kasih Bapa. Di sini Tuhan Yesus, kami akan mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan kami memberi dan memberkati persembahan yang kami berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Bapak Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita naikkan satu lagu pujian kita, Aku Diberkati. Sama-sama kita katakan, Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Separa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita kembali dengan lagu ini, kasih setiamu Tuhan. Mari kita katakan, Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Separa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang sempurna, itulah Tuhan yang telah memelihara kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu.
yang ditabur di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah firman ini Tuhan menjadi firman yang hidup, yang memberikan bagi kami rema kehidupan, yang memberikan bagi kami kekuatan. Kami mau berserah diri kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang membentuk kami dalam tangan-Mu, sehingga kami menjadi pribadi yang sama seperti Engkau Yesus, yang memiliki kemurnian hati, sehingga kami layak untuk melihat Engkau wajah ketemu wajah. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa berdaulat di dalam hidup kami, berdaulat atas pikiran kami, berdaulat atas hati kami, berdaulat atas pekerjaan kami, berdaulat atas hubungan kami, dan Kau saja Tuhan juga yang berdaulat atas kesehatan kami. Jangan biarkan Tuhan sedetik pun kami jauh daripada-Mu, karena kami menyadari ya Tuhan, ketika kami jauh daripada-Mu, kami akan mengalami kehidupan yang sia-sia, pergumulan yang tiada henti. Tak seorang pun yang dapat menghiburkan kami Tuhan ketika kami berbeban berat, ketika kami mengalami guncangan, tetapi bersama-sama dengan Engkau ya Yesus Tuhan kami, apapun permasalahan dan tantangan yang berat yang kami hadapi, Engkau akan menghiburkan, Engkau akan membuka jalan, Engkau akan menguatkan, bahkan Engkau akan menyegarkan jiwa dan pikiran kami. Ya Tuhan, pada hari ini Engkau juga Tuhan yang melihat umat-Mu, yang melihat jiwa-jiwa yang rindu untuk memuji dan memuliakan-Mu dengan lagu pujian dan sorak-sorai, dengan doa, dan juga Tuhan dengan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau melawat setiap pribadi ini Tuhan, apapun hari ini pergumulan mereka. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang mampu melihat di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah Engkau yang turun tangan Tuhan, yang mengatasi setiap pergumulan kami. Biarlah Engkau yang turun tangan Tuhan, yang memberikan penghiburan bagi kami. Biarlah Engkau yang turun tangan Tuhan, yang memberikan damai bagi kami. Nyatakan Tuhan kasih dan kuasa-Mu. Perlengkapi kami Tuhan dengan kebenaran-Mu, sehingga kami tidak takut melangkah kemanapun, karena kami percaya kebenaran-Mu, kebenaran yang memerdekakan. Karena kami percaya kebenaran-Mu Tuhan, kebenaran yang memenangkan. Hanya Engkau sajalah Yesus yang kami tinggikan dalam hidup kami. Dan hanya kepadamu sajalah Tuhan kami serahkan segala perkara dalam kehidupan kami, baik suka dan duka. Engkaulah yang menjadi sahabat sejati kami. Apapun yang kami lalui di tengah-tengah kehidupan kami pada hari ini, kami mau selalu dekat, selalu dekat, selalu dekat dan bersama-sama dengan Engkau ya Yesus Tuhan kami. Kami juga Tuhan mau berdoa buat bangsa ini, di mana Tuhan telah diputuskan melalui tahapan-tahapan pemilu dan sampai pada keputusan. Telah diputuskan yang menjadi pimpinan di negara ini Tuhan berdasarkan hasil pemilu. Biarlah Tuhan ada damai sejahtera di negeri kami. Biarlah kami boleh melihat Tuhan bahwa Engkau Tuhan
yang memberikan hati bagi kami, agar kami mau menerima keputusan ini dengan bijaksana ya Tuhan. Jauhkan segala perselisihan di negara ini. Jauhkan segala huru-hara. Jauhkan segala pertengkaran. Kalaupun ada ya Tuhan ketidakpuasan bagi pihak-pihak yang ikut di dalam pemilu ya Tuhan, biarlah mereka menempuh jalan yang damai, jalan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini ya Tuhan. Agar kami boleh Tuhan tetap menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu, bangsa yang penuh dengan damai sejahtera. Engkaulah yang memberikan hikmat kepada setiap pemimpin kami, agar mereka mengutamakan Tuhan, kebenaran dan kebaikan, baik dari tingkat pusat sampai ke daerah ke lingkungan. Dan Kau juga ya Tuhan yang memakai tempat ini menjadi rumah-Mu Tuhan, untuk menyebarkan kebenaran dari tempat ini. Perlengkapi Tuhan hamba-Mu di tempat ini. Berikan hikmat dan kekuatan. Berkati Tuhan pekerjaan tangannya. Dan Kau juga Tuhan yang menopang segala kebutuhan tempat ini. Berkati anak-anaknya ya Tuhan. Biarlah juga anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang tunduk kepada pengajaran orang tuanya Tuhan. Begitu juga seluruh tim di tempat ini. Engkau berikan Tuhan damai sejahtera. Engkau berikan kekuatan agar ada kesatuan hati Tuhan untuk melayani-Mu. Agar mereka boleh mengembangkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah lingkungan ini. Biarlah Tuhan Engkau yang mencukupkan apa yang diperlukan bagi pelayan tempat ini. Engkau yang memberikan kesehatan, terlebih memberikan hikmat agar boleh mereka pakai di dalam pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bagi hamba-Mu juga Tuhan, yang pada hari ini boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati hamba-Mu, mengurapinya dengan hikmat yang daripada-Mu, agar melalui hikmat yang daripada-Mu, dia boleh menyampaikan kebenaran firman ini lebih luas lagi Tuhan, untuk kemuliaan dan keagungan nama-Mu. Agar di mana firman-Mu diberitakan, di situ ada kesembuhan, di situ ada kelepasan, di situ ada kemerdekaan. Karena kami percaya firman-Mu Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkaulah segalanya bagi kami. Mari saudaraku, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah di dalam perlindungan dan berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini sampai Maranatha.